Bab 920. Harvey meletakkan tubuh Selena di atas tempat tidur, lalu dia sendiri pergi ke sofa. Sofa ini bisa diduduki dua orang, dengan tinggi Harvey yang hampir 1,9 meter, kedua kakinya terjulur keluar. Selena mengambil napas dalam-dalam, hampir saja menggila saat ini juga. Harvey, kamu sengaja membuatku kesal, ya? Sally, aku bisa, kok. Sofa ini nyaman sekali buat tidur. Lihat, aku tidur tengkurap begini juga enak. Naik ke atas ranjang sekarang. Suara amarah ini membuat Harvey kembali dengan patuh. Gaya interaksi keduanya yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun tetap harmonis tanpa sebab yang jelas. Selena terbaring seperti mayat dengan selimut tebal yang melilit tubuhnya, sementara Harvey tidak tidur, matanya terus menatap Selena seperti hantu tengah malam. Beberapa malam belakangan ini, Selena terbangun beberapa kali, dan pria itu hanya menatapnya yang membuatnya hampir membuatnya ketakutan. Brengsek, bisa enggak, sih, kamu tidur saja. Punggungku sakit, enggak bisa tidur, kamu tidurlah, aku akan menjagamu. Siapa yang datang menjaga malam untuk siapa? Selena sudah kehabisan kata-kata. Dia berbalik membelakangi Harvey, sedangkan Harvey menatap bagian belakang kepalanya. Kalau kamu nggak tidur, bisa nggak pejamkan matamu? Selena merasa jika tatapan mata Harvey bagaikan sinar laser, bagian belakang kepalanya entah sudah jadi apa akibat tatapan ini. Harvey mengaku, hanya tinggal beberapa puluh jam lagi kamu akan pergi, entah kapan kita bisa bertemu lagi, aku ingin melihatmu lebih lama. Selena menempatkan jarinya di dada dengan terkejut, apakah Harvey tahu sesuatu? Sally, boleh aku memelukmu? Aku cuma mau peluk, nggak mau apa-apa. Selena menggertakkan gigi dengan benci, kamu bilang tadi cuma sekadar gesek-gesek saja. Jika Selena tidak memakai celana tidur, kulitnya pasti akan tergores oleh Harvey. Setelah mendengar suara tawa ringan di belakang, Selena merasa dirinya telah dipermainkan Harvey. Diam, pejamkan matamu, tidur. Selena memutuskan untuk menutup kepalanya dengan selimut, dia tidak akan memedulikan apapun. Dia butuh istirahat, besok dia harus melayani tuan ini. Saat Selena hampir tertidur, dia merasakan salah satu sudut selimutnya digulung diam-diam oleh Harvey. Si brengsek ini mungkin akan mengambil keuntungan dari bahaya orang lain, kan? Kalau sampai Harvey berani, Selena akan merobek lukanya, itulah yang dipikirkan Selena dalam hati. Harvey seperti pencuri yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam selimut Selena. Suhu tubuh Harvey memang lebih tinggi daripada Selena, sedangkan Selena seketika merasa seperti ada tungku api yang masuk ke dalamnya. Lupakan saja. Ya sudah jika Harvey ingin tidur bersama. Selena sangat lelah dan malas mengurus begitu banyak hal. Tidak disangka tangan pria itu menggerayangi pinggangnya. Tangan besar yang panas itu menempel erat pada kulit Selena, membuat Selena segera bangun dengan kaget. Jadi, jangan pernah percaya kalau pria bilang bahwa dia tidak melakukan apa-apa, hanya sekadar memelukmu dan ingin tidur bersamamu. Mulut pria memang setan penipu. Tangan Harvey diletakkan di pinggangnya selama beberapa detik. Mendapati tidak ada reaksi dari Selena, kemudian tangannya perlahan-lahan masuk ke dalam pijamannya. Sentuhan tanpa penghalang pakaian ini membuat inderanya menjadi lebih jelas di malam yang begitu sunyi ini. Telapak tangan Harvey tidak seperti seorang tuan muda yang dimanjakan, karena tangannya penuh dengan kapalan. Bahkan ujung jarinya pun kasar. Saat jari-jari kasar menyentuh kulit yang halus, hati Selena sedikit berdebar-debar. Dia mendengar suara napas pria di belakangnya yang makin berat, semburan napas yang kadang ada kadang tidak menyentuh kulit di belakang telinganya. Tubuhnya terasa seperti ada serangga yang merayap di tempat yang Harvey sentuh, rasanya agak gatal. Gerakan pria ini sangat lambat, sampai Harvey merasakan bagian lembut. Selena mendengar suara Harvey menelan ludah. Kemudian pria itu dengan suara serak yang samar-samar di telinga Selena berkata, Sally, aku tahu kamu belum tidur. Bab 921. Kalimat ini terdengar lembut di telinga Selena,
wajahnya mendadak memerah bagaikan awan di langit senja. Pada awalnya, Selena hanya berpikir Harvey hanya akan tidur begitu memeluknya, jadi dia tidak menghalangi Harvey. Siapa sangka kemudian Harvey menjadi makin berani dan melampaui batas. Jika hal ini tidak dihentikan sebelumnya, tidak ada keraguan lagi, sama saja dengan mengizinkan Harvey. Sekarang Selena tidak bisa pura-pura tidur, menyalahkan Harvey juga tidak bisa, dia terjebak di antara dua pilihan yang sulit. Tangan itu terus bergerak dengan lancang. Sally, sudah selama ini, memangnya kamu nggak pernah memikirkannya? Wajah Selena merah padam, bahkan suaranya juga menjadi terengah-engah. Aku bahkan harus berjuang dengan segala kekuatanku untuk bertahan hidup. Apa kamu pikir aku akan memikirkan hal-hal seperti ini? Harvey mencium belakang telinga Selena dan berkata dengan lembut, aku sangat ingin, aku menginginkanmu sampai hampir gila. Dulu meskipun mereka berdua sangat bahagia bersama, Harvey adalah orang yang pendiam, tidak pernah mengutarakan dengan begitu jelas dan penuh semangat. Meskipun di depan Selena, Harvey sudah terbiasa menahan diri, tidak membiarkan orang lain terlalu banyak menebak hobinya. Bisa dikatakan bahwa mereka berdua seperti pemain level bawah yang sedang jatuh cinta. Setelah mengalami kesulitan ini, Harvey juga sedikit demi sedikit tumbuh. Seperti yang dikatakan Selena, dia memiliki banyak ketidakpuasan terhadap Harvey yang semuanya adalah kurangnya informasi. Kesalahpahaman dan menyembunyikan juga merupakan alasan utama kehancuran pernikahan keduanya. Setelah mengalami hidup dan mati, Harvey hanya ingin mengungkapkan pikirannya dengan gamblang kepada Selena. Harvey tidak ingin meninggalkan penyesalan dalam hidupnya lagi. Dia mencintai Selena, meskipun ditolak Selena, dia tetap ingin berani mengatakannya. Selena mana tahan dengan serangan ini. Lepaskan aku. Kalau kamu terus begini, aku benaran marah. Selena merasa tubuhnya panas, melihat situasi mulai tidak terkendali, dia juga mulai melawan. Harvey mengeluarkan suara. Selena segera berhenti, apa menyentuh lukamu? Harvey mengangguk, ya, sakit sekali. Harvey mengatakan hal seperti ini, tetapi tangannya masih tidak lepas, sementara Selena tidak berani bergerak. Harvey makin lancang, jarinya sudah meraba-raba celana dalamnya. Sally, bisa tolong aku lagi? Enggak. Kalau enggak, aku enggak bisa tidur. Setelah beberapa hal terungkap, seperti air yang keluar dari bendungan yang pecah, banjir terus mengalir keluar dan tidak ada cara untuk menahannya. Selena berujar dengan marah, enggak, jangan berpikir terlalu jauh. Sally, aku takut enggak ada kesempatan lagi. Harvey dengan cepat mengisap belakang telinga Selena, membuat tubuh Selena gemetar. Pria ini, apakah dia menebak pikiran Selena lagi? Kali ini, Selena berniat untuk meninggalkan Harvey selamanya. Dia tidak ingin menjalani kehidupan pasif seperti itu lagi, juga tidak ingin menjadi pegangan orang lain untuk mengancam Harvey, dia juga tidak ingin membiarkan masalahnya mengganggu Harvey. Meninggalkan Harvey adalah cara terbaik. Meskipun tidak mengatakannya secara langsung, Harvey beberapa kali terlihat seperti mengatakan makna ini. Martabat terbesar orang dewasa adalah menjaga rahasia di dalam hati. Saat Selena sedang terpaku, Harvey dengan cekatan membuka kancing piyamanya. Seperti garis pertahanan di hati Selena juga hancur. Selena memunggungi Harvey, sembari berkata dengan suara teredam, aku pernah melakukannya dengan orang lain, memangnya kamu nggak keberatan kalau aku kotor? Selena ingat bahwa dulu Louis hanya sekali memakaikannya mantel, Harvey langsung mengikatnya di bawah pancuran dan menuangkan air dingin ke tubuhnya di tengah musim dingin. Mau seberapa kuat dia memohon, tetap saja tidak berguna. Terlebih lagi, dia pernah melakukan hubungan seks dengan Gio, bagaimana mungkin Harvey bisa menoleransinya? Harvey melepaskan kancing terakhir dengan jari-jarinya, lalu dengan lembut berkata di telinganya, Sally-ku nggak kotor. Bab 922. Harvey perlahan menurunkan piyama Selena, sedangkan Selena sendiri tidak menghalanginya. Dengan cahaya yang tidak terlalu terang di luar, Harvey bisa melihat punggung ramping wanita itu,
serta garis pinggang yang indah. Selena benar-benar terlalu kurus, sejujurnya Selena seperti ini lebih sulit untuk dipeluk daripada sebelumnya. Mungkin karena telah melahirkan 3 anak, payudaranya tidak ikut mengecil, tetapi malah menjadi satu ukuran lebih besar dari sebelumnya. Tidak memberi susu pada anak, payudaranya jadi tidak kendur. 2 kali melahirkan prematur, perutnya tidak terlihat tanda-tanda stretch mark, kulitnya halus dan lembut, benar-benar impian pria. Selena tidak tahu bahwa bentuk tubuhnya sepadan dengan benda yang menarik dan sangat memikat. Di dalam ruangan, pemanas selama 24 jam membuat suasana menjadi hangat seperti musim semi. Meskipun tidak ada penutup pakaian, Selena masih tidak bisa menahan diri dari sedikit rasa gemetar. "Sally, berbaliklah, aku ingin melihatmu." "Nggak mau." Pria itu langsung menariknya mendekat. Selena masih memejamkan mata dengan tangan seperti sebelumnya, bibir kecilnya begitu galak. "Cepatlah." Harvey terkekeh, mana mungkin hal beginian selesai begitu cepat. Kali ini, tidak ada yang menghalangi sentuhan. Selena pun tidak tahan hingga mengeluarkan suara. Harvey menepati janji, dia tidak akan mengingkari janjinya sama sekali. Setelah berlama-lama, dia terengah-engah di atas Selena. "Sally, terima kasih." Suara Selena masih terdengar manja. "Harvey, aku nggak berutang apapun padamu." Harvey ingin menggunakan tisu untuk membersihkan sperma di kaki Selena, tetapi Selena berbalik, "Aku akan melakukannya sendiri." "Sudah cukup ributnya, sekarang harus tidur, kan?" "Tidur, segera tidur." Selena berbaring di tempat tidur, pikirannya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kenangan akan keluhan dan dendam masa lalu terlintas di benaknya. Dia pernah mencintai pria yang memberikan segalanya, namun kemudian membencinya hingga ingin membunuhnya. Siapa sangka belum lama ini keduanya malah berhubungan seks. Ibarat novel roman yang berubah menjadi novel fantasi, alur cerita ini cukup fantastis. Di tengah malam, Harvey memeluk Selena tanpa melakukan hal tidak pantas lainnya lagi. Seperti anjing besar yang setia, Harvey meletakkan dagunya di bahu Selena, membungkus tubuh Selena sepenuhnya. Selama 3 hari pertama, punggungnya memang sangat sakit. Harvey tidak bisa tidur sepanjang malam. Kecepatan penyembuhannya sangat cepat, dalam waktu 3 hari luka perlahan sembuh, rasa sakit malam ini berkurang, ditambah dengan pelepasan energinya, dia jarang-jarang bisa tidur nyenyak seperti ini dengan Selena. Selena awalnya berpikir kemana-mana, tetapi dia segera beradaptasi. Anggap saja ini sebagai akhir yang sempurna untuk dirinya yang berusia 18 tahun. Status pernikahan yang dia impikan adalah seperti ini. Setidaknya dalam beberapa hari ini, dia akan melepaskan kebencian dan benar-benar menghargai Harvey. 4 hari lagi, jalan yang akan dia tempuh tidak akan kembali lagi. Selama beberapa tahun, kehidupan keduanya berantakan, penuh dengan kesalahpahaman, penderitaan, dan siksaan. Jarang sekali ada waktu yang begitu tenang. Selena dan Harvey akhirnya bisa tidur nyenyak. Hingga jam alami waktu keduanya bangun malah terlewat lama, bahkan kedatangan Michelle pun tidak mereka rasakan. Michelle terkejut melihat pemandangan ini, saat Selena tidur seperti putri tidur, wajahnya sempurna tanpa celah. Sejak mengenal Harvey, Michelle belum pernah melihat wajah Harvey yang begitu tenang. Harvey memeluk Selena dari belakang, dengan dagu seperti anjing besar bersandar di bahu Selena. Kedua orang itu seperti pasangan sempurna, terlepas dari apakah Michelle mau mengakui atau tidak, mereka berdua memang cocok satu sama lain. Saat merasakan tatapan dari Michelle, Harvey pun bangun dari tidurnya. Dalam sekejap mata saat mereka saling menatap, Harvey perlahan-lahan memfokuskan pupilnya saat melihat Michelle yang datang tanpa diundang. Cahaya matanya mendadak menjadi dingin, seperti binatang buas yang masuk ke wilayahnya sendiri. Dia dengan marah menekan suaranya dan menegur, "Pergi." Bab 923. Michelle menjatuhkan kantong sarapan di lantai dan berlari keluar sambil menutup matanya. Selena yang tidur nyenyak pun terbangun oleh suara Harvey. Dia mengernyit,
tetapi matanya tidak terbuka. Posisi ini membuatnya merasa tidak nyaman sepanjang malam. Secara naluriah dia berbalik dan menyembunyikan kepalanya di pelukan Harvey seperti yang sering dilakukannya sebelumnya. Harvey terkejut, melihat bahwa Selena tidak berniat untuk bangun, dia juga menutup matanya dan melanjutkan tidurnya. Ini adalah salah satu dari beberapa kali dia dan Selena malas bangun pagi. Karena identitas Harvey yang istimewa, perawat biasa juga tidak berani mengganggu, jadi pemeriksaan bangsal dibatalkan. Biasanya setelah Selena bangun, dia akan pergi ke stasiun perawat untuk mengambil obat, sehingga mereka bisa tidur dengan tenang. Selena bermimpi dan melihat ketiga anaknya dalam mimpinya. Harvey menggandeng adik laki-laki dan adik perempuan kembarnya, sembari tersenyum lebar berlari ke arah mereka. Selena membuka lengannya untuk memeluk ketiga anak itu dengan erat. Anak-anaknya akhirnya kembali. Ini adalah kali pertama Selena terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Ketika dia membuka mata, bukan wajah anak-anak yang dia lihat, melainkan dada Harvey. Semua anggota tubuh Selena melingkari tubuh Harvey seperti gurita. Adegan seks mereka semalam terlintas dalam pikiran Selena, lalu Selena menarik tangannya dengan malu-malu. "Sudah bangun." Harvey tersenyum padanya. Momen ini membuat Selena merasa seperti terbangun kembali di masa lalu, saat dia baru menikah dan menghabiskan waktu yang indah setiap hari bangun dari pelukan Harvey. Ya, keduanya tidak menyebutkan apapun tentang kejadian semalam. Selena bangun dari tempat tidur dan mengenakan pakaian, merasa bahwa pandangan orang di belakangnya tidak pernah lepas dari tubuhnya. "Itu aku akan menyiapkan sarapan untukmu. Setelah kamu bangun nanti, aku akan mengganti spray." "Baiklah." Bahan makanan dikirim setiap hari tepat waktu. Di bangsal ada dapur kecil. Selena memasak 3 kali sehari untuk Harvey. Hari ini dia bangun sangat terlambat. Dia membuat 2 sandwich dengan asal-asalan, mencuci beberapa buah, dan memanaskan segelas susu untuk sarapan. Harvey sudah selesai mandi, sedangkan Selena menggerakkan tangannya ke arah Harvey. "Kemarilah, sarapan dulu." Selena mengambil spray yang akan diganti dari lemari, melihat ada noda yang jelas di atasnya, dia segera membuangnya ke mesin cuci sebelum perawat menemukannya. Seperti pencuri saja, begitu menoleh, dia melihat Harvey menggigit sandwich sambil menatapnya dengan tatapan penuh ejekan. "Apa lihat-lihat? Itu karena kelakuan baikmu." Harvey tertawa lebih bahagia. "Sally, sebelumnya aku nggak sadar kalau kamu sangat cantik saat marah." Wajah Selena merah padam. "Aku nggak bercanda denganmu, aku beneran marah. Aku juga merasa kamu memang cantik." "Aneh." Selena mengambil sandwich dari piring, seperti seekor panda besar yang marah, dia duduk membelakangi Harvey dan mulai menggigit sandwich. Bisa berinteraksi dengan Selena seperti ini, Harvey sudah merasa sangat lega. Walaupun Harvey tahu betul bahwa waktu seperti ini berlalu begitu cepat, dia tetap ingin menangkap setiap momen bersama Selena. Waktu hanya tinggal 80 jam, Harvey menghitung waktu di dalam hatinya. Setelah sarapan, Selena mulai mengganti perban seperti biasa. Saat memotong perban, dia harus mengakui bahwa dirinya mengagumi kebugaran tubuh pria laknat ini. Hanya dalam 3 hari, luka-luka yang ringan hampir sembuh dan mulai mengering, luka yang lebih dalam juga sembuh dengan cepat, paling lama seminggu Harvey bisa keluar dari rumah sakit. Krim dioleskan dengan lembut pada tubuh Harvey, rasanya dingin dan segar. Pada saat krim itu menempel, Harvey mengeluarkan suara desahan kecil. Desahannya membuat wajah kecil Selena merona. Bersambung ke bab 924. Terima kasih.